baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ADART serta jaga nama baik organisasi dan nama baik institusi Polri. Sekian dan terima kasih. Oh, di daerah-daerah udah lama. Selanjutnya, penyerahan bendera Pataka Pokder Kamtibmas dari pembina kepada Ketua Umum. Dilanjutkan penyematan tanda jabatan dari pembina kepada Ketua Umum. Bagia, pimpinan saya memilih jalan di tempat, langkah tegap maju. Jalan. Jalan di tempat. Dan buka formasi. Jalan. Henti. Dan Bentar. Saya terima Pataka ini akan saya sebarkan ke seluruh Indonesia dengan mengikuti aturan ADART, menjaga nama baik organisasi dan mengharumkan nama baik institusi Polri. Demikian. balik, barang, langkah tegap maju. Jalan. Bersama-sama dengan kita dari Polsek, Pospol itu biasa bergaul dengan kita, dengan Babin Kamtibmas itu biasa bergaul. Nah, baru kemudian di 2019 ini dirancang supaya bisa informasinya itu satu pintu kalau ngasih, jadi nggak semua. Batasannya apa? Ini kayak masyarakat yang bekerja sama dengan Polri, yang jelas tidak melakukan langkah-langkah di luar aturan yang binding, yang mengikat Polri, tidak menjadi anggota Polri, tidak juga. Contoh misalnya datang ke TKP, yang menjaga TKP itu tetap anggota Polri, tetapi di luar itu boleh teman-teman Pokdar membantu supaya jangan ada masyarakat yang mendekat, gitu. Jadi batasannya itu mana yang batasannya Polri, di luar yang bisa membantu. Contoh, patroli dilakukan oleh polisi. Teman-teman Pokdar Kamtibmas boleh nggak patroli? Boleh. Tetapi apabila ada sesuatu, maka dia harus segera melaporkan kepada Polri yang sedang patroli juga bertugas. Gitu. Itu batasannya. Itulah akhir dari Perkap 831 tahun 2000, sudah hampir 20 tahun yang lalu. Namun pada saat itu gerakan itu adanya di tingkat wilayah subsektor yang kami katakan sebagai wilayah kelurahan, di mana para ketua RT, ketua RW, Spokan itu sudah ada, gerakan itu sudah ada dengan nama yang berbeda-beda. Ada Citra, Bayangkara, ada FKPM dan lain sebagainya. Baru 2 tahun yang lalu atas perintah dari Dinas Polri, kita bisa membentuk 28 dari 34 daerah provinsi, sehingga pada tanggal 17 November kita sudah memenuhi syarat untuk munas pertama. Jadi kita ini sistemnya bottom up.
Kalau anggota kita sudah ada di mana-mana dan hari ini dikukuhkan struktur dari nasional, daerah, resort, sektor, dan subsektor. Apa yang mau kita lakukan adalah mempertahankan yang sudah ada, yang sudah terjadi dengan mindset yang baru. Kalau kemarin hanya sekedar di lingkungan masing-masing, sekarang kita tergabung dalam suatu aplikasi Korbimas Polri yang bernama BOS versi 2. Jadi semua anggota Pokda sekarang bisa memiliki wewenang untuk melaporkan semua kejadian yang pidana langsung ke Mabes Polri sehingga penanganan ini. Pokda Kamtibmas memiliki wewenang terbatas di Polri, tapi memiliki wewenang penuh di Dinas Polri. Dan target 1 Babin 1 Kamtibmas di Jakarta dengan 10 anggota Pokda sudah tercapai. Sehingga kita tingkatkan program-program itu di daerah. Kita akan mengadakan rapat kerja nasional pertama Pokda Kamtibmas di gedung ini juga, di mana akan kita tentukan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka panjang berarti 5 tahun. Ini tadi juga ada pertanyaan dari wartawan, apakah peran Pokda di 2024 tahun politik? Nah ini selalu jangan jadi wacana. Sekarang dilantik ini untuk 2004 tidak sama sekali. Pokda bersifat netral, sebagaimana mitra Polri juga netral. Namun boleh dong kalau saya sebagai ketua umum memerintahkan kepada anggotanya menjaga Kamtibmas yang kondusif jelang tahun politik dan masuk tahun politik. Kita jaga bersama-sama di situ. Saya kira itu. Untuk ada daerah-daerah yang baru 1 tahun ini terbentuk, tapi saya harapkan dalam waktu 1 tahun ini, kalau konsolidasi sudah sampai ke tingkat resort dan aplikasi sistem KPA yang aplikasi sudah jalan, baru kita bisa ngomong. Khusus DKI, saya bisa ngomong bahwa di DKI jumlah anggota Pokda yang terregistrasi lebih banyak daripada jumlah anggota organik Polri di Polda Metro Jaya. Kami akan gelar besar-besaran nanti di Polda Metro Jaya. Ke tahun berapa kita sempat gelar 10.000 dan akan kita gelar 50.000 anggota Pokda. Ada sudah 34 daerah di mana hadir 28 daerah yang sudah kita kukuhkan. Yang hadir adalah ketua dan sekretaris. Sementara ada 5 daerah yang insya Allah akan kita kukuhkan sebelum Lebaran. 5 yang hadir mereka 1 orang. Jadi semua daerah hadir pada hari ini, hanya yang sudah dikukuhkan 2 orang, yang belum dikukuhkan 1 orang. 1 orang itu adalah calon-calon ketua Pokda yang nanti akan kita kukuhkan sebelum puasa. NTT, Banten, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua, bukan Papua Barat. Papua Barat kan sudah. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Agenda pertama kami menerima 28 laporan kemajuan Pokda dan hambatan Pokda, sehingga program-program jangka pendek tentunya harus menjawab hambatan-hambatan dan mempertahankan kemajuan-kemajuan. Penting untuk kita mendengarkan talk show dihadiri oleh BNPT, BNN, dan bela negara, karena terorisme, narkoba adalah hal-hal yang harus kita berantas bersama, karena itu mempengaruhi Kamtibmas yang kita akan menang. Nah, seperti pidato saya, ya kita sekarang bangkit dan tidak ada waktu lagi untuk berlengah. Jadi semakin cepat kalau bisa minggu depan kita sudah bergerak mensosialisasikan kita dan merubah mindset Pokda Kamtibmas yang tadinya hanya sekedar di lingkungan masing-masing, sekarang sudah terbina di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Perkap Kapolri nomor 831 tahun 2020, hampir 20 tahun, tapi parsial di seluruh daerah sudah ada instruksi Kapolri untuk membentuk struktur organisasi di tingkat daerah. Alhamdulillah sudah terbentuk 28, dan alhamdulillah pada tanggal 17 November 2001 musyawarah nasional kita bentuk. Jadi Pokda Kamtibmas sifatnya bottom up.
Pada saat itu ada perintah-perintah lisan yang sudah tertulis dalam Rakernas pertama Pokdar Kaptibmas. Kita akan susun yang namanya program 100 hari, program jangka panjang, program jangka panjang dan menengah. Untuk yang di grassroots kita, di sektor-sektor subsektor, mereka sudah tidak perlu kita berikan tupoksi karena mereka sudah melakukan tiap hari. Contohnya Kebayoran Lama itu ada 6 sektor, di mana 6 sektor itu 6 subsektor, di mana satu subsektor ada 100 orang, 600 orang. Di Jakarta ada 28.000 anggota. Artinya mereka sudah, hanya kita sebagai pengurus nasional memberikan kebijaksanaan baru, khususnya nanti dalam mensosialisasikan DOS versi 2, aplikasi yang sudah dibikin oleh Polri untuk disosialisasikan. Jadi kemanapun Pokdar itu ada, di situ dia bisa melaporkan semua kegiatan yang sifatnya pidana dan dilaporkan langsung masuk ke operation room-nya Korbimas Warhadam Polri. Jadi kita mengawasi. Yang kedua, kita dari semua multi etnis, multi agama, latar belakang yang berbeda-beda, baik dari kampus, akademisi, macam-macam. Kita satukan persepsi mereka untuk Kaptibmas, gangguan Kaptibmas di daerah masing-masing. Jangka pendek kita seperti bapak kita mitra kita, bahwa polisi sekarang fokus kepada penanganan vaksin T2 dan booster. Kita harus ke sana. Setelah itu baru kita nanti melihat kebijakan Polri untuk masalah-masalah Kaptibmas secara umum, secara global. Nanti akan kita perintahkan ke daerah masing-masing. Sedapat mungkin setiap daerah sudah, yang tadinya sudah melakukan itu akan kita dorong lagi agar mereka bisa melakukan vaksin yang baik itu vaksin kedua yang belum maupun booster, vaksin booster. Singkatnya Pak, di dalam nanti anggaran dasar anggaran rumah tangga, Pokdar mempunyai wewenang terbatas Polri, dia punya wewenang terbatas, tapi kita mempunyai wewenang penuh Dimas Polri. Kita punya ada pengamanan TKP dan lain-lain, kita semua sudah terbiasa mereka itu. Jadi kalau untuk Polri-nya sendiri, kita mempunyai wewenang terbatas, kita nggak masuk ke ranah intelijen. Kalaupun intelijen terbuka, bukan intelijen tertutup. Kalau Barreskrim ada bagian-bagian yang kita masuk, tapi tidak semua bagian. Tapi untuk Dimas Polri, kita mempunyai wewenang penuh sebagai masyarakat yang bergabung untuk mendukung kebijaksanaan Polri. Bengkulu kemarin rekor Pokdar 1 hari bisa 1.000 vaksin. Walaupun kita tambahkan dengan bonus-bonus, misalnya sembako dan lain-lain. Nah, ini akan kita sosialisasikan terus. Di Jakarta ada di Jagakarsa, di Resort Jakarta Selatan, dan di Jakarta Timur sudah ada. Waktu yang pertama dan kedua kita sudah sama seperti vaksin Merdeka, 1 bulan penuh waktu itu. Tapi kita nanti menggunakan nama baru untuk vaksin itu. Karena vaksin ini sekarang sudah terbuka, sudah ada barangnya, tinggal kita bagi. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk agar Kaptibmas terjaga. Karena moto kita juga Kaptibmas terjaga, masyarakat sejahtera. Itu tanpa Kaptibmas yang terjaga, dan kita bagian. Ini beliau dari Batam, ada yang dari mana-mana, semua punya permasalahan yang berbeda. Lanjutkan dalam bab 4. Ya, lanjut. Bab 4 lambang dan mas. Ya. Untuk itu peran pasal 8 saya ketok. Sepakat. Bab 4 lambang dan mas. Ya, lambang Pokdar Kaptibmas Bayangkara terlambil, nanti ada di dalam lampiran. Kemudian mas Pokdar Kaptibmas Bayangkara terlambil, lalu kita buka atau sudah melihat? Bisa. Pasal 9 sepakat. Part 5 organisasi. Pasal 10 organisasi. Pokdar Kaptibmas Bayangkara adalah organisasi sosial mitra polisi yang bersifat independen dan mandiri. Ayat 2, Badan Pengurus Pokdar Kaptibmas Bayangkara: A. Pengurus tingkat nasional, B. Pengurus tingkat daerah, C. Pengurus tingkat resort, D. Pengurus tingkat sektor, E. Pengurus tingkat subsektor. Pasal 11 turun. Struktur organisasi. Dewan Pembina terdiri dari
struktur organisasi ayat 1, Dewan Pembina terdiri dari pejabat utama di lingkungan Polri, TNI, dan pemerintah pada tingkat pusat atau daerah. 2. Dewan Penasihat. 3. Dewan Kehormatan. 4. Pengurus Pokdar Kaptimas Bayangkara sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. A. Pimpinan untuk tingkat nasional disebut ketua umum. B. Pimpinan untuk tingkat daerah disebut ketua daerah. C. Pimpinan untuk tingkat resort disebut ketua resort. D. Pimpinan untuk tingkat sektor disebut ketua sektor. E. Pimpinan untuk tingkat subsektor disebut ketua subsektor. 5. Dewan Penasihat dan Dewan Kehormatan ditetapkan oleh ketua dan atau pengurus Pokdar Kaptimas Bayangkara sesuai pada tingkat pengurusannya. 6. Ayat 6. Masa bakti pengurus Pokdar Kaptimas Bayangkara. A. Masa bakti pengurus tingkat nasional selama 5 tahun. B. Masa bakti tingkat daerah selama 5 tahun. C. Masa bakti kepengurusan tingkat resort selama 4 tahun. Masa bakti kepengurusan tingkat sektor selama 4 tahun. Masa bakti kepengurusan tingkat subsektor selama 3 tahun. Siapa kita? Pokdar Kaptimas Mitra Polri. Mitra Polri Jaya.